Halo there. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah cooling pad lagi nih. Terakhir yang gue bahas itu adalah Rexus Breeze B150. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari seri berikutnya, yaitu B160. Dan ya, langsung aja kita mulai videonya. Jadi ini adalah Rexus Breeze B160 ya. Nah, B160 ini itu tuh kayak nyempil di antara B150 dan B160. Karena konsep dari kedua atau ketiganya ini benar-benar berbeda banget. Kalau di B150 dan B170 itu konsepnya fan utama ada di tengah dengan ukuran yang agak gede ya, dan dikelilingi oleh 4 fan berukuran kecil, yang dimana kalau tiupannya berarti ini fokusnya di bagian tengah. Nah, kalau di B160 ini sedikit berbeda dengan konsep yang mungkin lebih seimbang ya, ada 6 fan, 3 fan besar dan 3 fan kecil. Jadi tiupan anginnya tuh lebih merata gitu. Nah, untuk desainnya ini biasa aja sih, standar cooling pad pada umumnya ya kelihatannya. Dan untuk dimensinya ini diperuntukkan untuk laptop berukuran 17 inch atau di bawahnya. Dan ini memiliki dua penyangga yang cukup gede ya, dan juga udah dilapisi karet. Nice, jadi misalnya laptop lo tebel banget tuh, ini masih aman. Dan ya, untuk desainnya sebenarnya nggak ada yang spesial ya, terutama di bagian dudukan laptopnya yang ya basic aja sih. Nggak seperti yang ada di B150 ataupun B170 yang desainnya tuh stunning banget gitu menurut gua. Tapi ada hal yang cukup spesial, yaitu RGB lighting yang mengelilingi cooling pad yang satu ini. Dan di sini ada display plus tombol-tombol yang fungsinya nanti bakal gua jelasin. Ya, untuk desainnya cukup oke lah ya, cukup futuristik untuk yang suka sama RGB-an. Lumayan keren sih ya. Dan tentunya di cooling pad yang satu ini bisa di-adjust ketinggian sudutnya sampai 8 step loh, goks. Dan gak ketinggalan di sini ada 2 port USB Type A. Satunya untuk power dan satu lagi ini untuk kebutuhan lainnya ya. Untuk naruh dongle ataupun flash disk ini bisa banget. Dan tentunya fitur unik dari seri Breeze yaitu adanya phone holder yang bisa dicopot pasang. Dan ini jauh lebih enak ya dipasangnya dari seri sebelumnya sih. Nice banget ya. Nah, untuk build quality-nya ini cukup oke ya. Dudukan laptopnya dan juga penyangga dari ketinggian sudutnya itu terbuat dari besi, sedangkan yang lainnya ini overall dari plastik. Tapi ini cukup tebal jadinya cukup oke. Dan bobotnya sendiri ini nggak berat nih cooling pad. Enak banget buat dibawa kemana-mana. Alright, untuk cooling padnya ini punya kecepatan fan-nya di 1400 rpm untuk yang kecil dan 2600 rpm untuk yang fan besar. Dan untuk kecepatannya ini bisa kita atur ya, ada beberapa step yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Dan tentunya semakin cepat putaran kita pilih, semakin berisik suara yang disebabkan oleh putaran kipasnya. Alright, untuk performanya bisa dibilang ini oke lah. Gue masih pakai laptop yang sama waktu gue ngetes B150. Untuk suhu laptop gue itu bisa turun sekitar 1 derajat, kadang 2 derajat kalau bukan pemakaian berat. Dan hal ini bisa dikatakan cukup bagus ya. Tapi ya, emang nggak ada bedanya sama B150 penurunan derajatnya. Karena memang wajarnya sih segini ya untuk cooling pad seperti ini. Tapi hal yang benar-benar bisa gue rasakan itu mungkin perpindahan dari penurunan derajatnya. Contoh kasarnya mungkin B150 bisa nurunin dari 89 ke 88 itu memakan waktu 10 detik. Nah, di B160 itu bisa 9 detik. Jadi sedikit lebih cepat dan ya ini sedikit lebih baik lah ya. Dan hal bagus lainnya itu bisa menjaga suhunya tetap stabil di derajat yang udah diturunkan, nggak cepet naik lah, apalagi buat render ini nggak cepet naik. Dan ini hal yang cukup bagus, dan menurut gue cooling pad yang satu ini udah bagus dan aman lah buat dipakai. Dan untuk RGB-nya, modenya ini cukup banyak ya, dan lu bisa atur banyak modenya di tombol yang satu ini, dan tekan agak lama kalau emang nggak mau pakai RGB-nya. Nice. Oke, dari tadi gue ngebahas ini tapi lupa nyebutin harganya. Breeze B160 ini dibanderol di harga 300 ribuan aja. Dan ya, di harga segitu dengan apa yang ditawarkan sih menurut gue cukup worth it ya. Dan ya, kalau misalkan tertarik sama cooling pad yang satu ini, langsung aja cek link yang ada di deskripsi buat dapetin cooling pad yang satu ini. But, bagaimana menurut kalian tentang cooling pad yang satu ini? Apakah worth it atau nggak didapatkan? Langsung aja ya, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu juga buat langsung kritik di kolom komentar. So, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Dan sekian dari gue, Faki. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya.